Sungai Amazon adalah sungai di Amerika Selatan yang merupakan sungai terpanjang di dunia. Sungai Amazon memiliki total aliran terbesar dari sungai manapun, membawa lebih dari sungai Mississippi, Nil, dan Yangtze yang digabungkan. Amazon juga memiliki sistem peraliran terbesar dan terkuat dari seluruh sistem sungai. Jumlah air tawar yang dilepaskan ke Samudra Atlantik sangat besar, 184.000 meter kubik per detik, sekitar 6,5 juta kaki persegi. Aliran Amazon merupakan 1/5 dari jumlah seluruh air tawar yang masuk ke laut di seluruh dunia. Air laut di dekat sungai ini memiliki kadar garam yang rendah sampai beratus mil jauhnya. Sungai utamanya biasanya memiliki lebar 1-6 mil, dapat dilalui untuk kapal uap samudera besar sampai Manaus, hampir 800 mil ke hulu sungai dari mulutnya. Amazon awalnya dikenal oleh orang Eropa sebagai Maro Nun, sedangkan di Peru masih dikenal dengan nama itu hingga sekarang. Kemudian juga dikenal sebagai Rio Amazonas dalam bahasa Spanyol dan Portugis. Nama Rio Amazonas dilaporkan diberikan setelah pejuang pribumi menyerang sebuah ekspedisi pada abad ke-16 oleh Francisco de Orellana. Para prajurit itu dipimpin oleh seorang wanita. Hal itu kemudian mengikatkan de Orellana kepada prajurit Amazon yang terkait dengan bangsa Scythia Iran dan bangsa Sarmatia yang disebutkan dalam mitologi Yunani. Kemudian kata Amazon sendiri mungkin berasal dari kata majemuk Iran Hamazan atau satu, berjuang bersama, atau etnonim Hamazan, prajurit, sebuah kata yang dibuktikan secara tidak langsung melalui derivasi kata kerja denominal dalam glose Hesiod dari Alexandria. Sungai Amazon berasal dari sungai lintas benua pada zaman Miocene antara 11,8 juta hingga 11,3 juta tahun yang lalu, dan bentuknya saat ini kira-kira 2,4 juta tahun yang lalu pada awal Pleistocene. Proto-Amazon selama Cretaceous mengalir ke barat sebagai bagian dari sistem sungai Proto-Amazon Kongo. Dari pedalaman Afrika saat ini, ketiga benua-benua terhubung membentuk superbenua Gondwana Barat. 80 juta tahun yang lalu, kedua benua ini terbelah. 15 juta tahun yang lalu, fase utama pengangkatan tektonik dari rantai Andes dimulai. Gerakan tektonik ini disebabkan oleh subduksi lempeng Nazca di bawah lempeng Amerika Serikat. Bangkitnya pegunungan Andes dan keterkaitan Brasil dan batuan pada dasar perisai Guyana memblokir sungai dan menyebabkan cekungan Amazon menjadi laut pedalaman yang luas. Dan lambat laun, laut pedalaman ini menjadi danau air tawar berawa yang sangat besar dan penghuni laut beradaptasi untuk hidup di air tawar. 11 hingga 10 juta tahun yang lalu, air mengalir melalui batu pasir dari barat dan Amazon mulai mengalir ke arah timur dan menyebabkan munculnya hutan hujan Amazon. Selama periode glasial, permukaan laut turun dan danau Amazon yang besar dengan cepat mengering dan menjadi sungai, yang pada akhirnya akan menjadi sungai terpanjang di dunia yang disengketakan. Studi geologi baru-baru ini menunjukkan bahwa selama jutaan tahun sungai Amazon dulunya mengalir ke arah yang berlawanan dari timur ke barat, ke arah Samudra Pasifik, hingga pada akhirnya pegunungan Andes terbentuk dan menghalangi alirannya ke Samudra Pasifik. Oleh sebab itu, alirannya beralir ke muaranya saat ini di Samudra Atlantik. Sungai Amazon terletak di benua Amerika adalah sungai terpanjang di benua Amerika. Sungai Amazon terletak di Amerika Selatan dengan memiliki panjang aliran sungai sekitar 7.200 km lebih panjang dibandingkan dengan Sungai Nil yang sepanjang 6.650 km. Sungai Amazon melalui beberapa negara di Amerika Selatan, di antaranya Brasil, Peru, Ekuador,
Kolombia, dan Bolivia. Hulu Sungai Amazon berasal dari dataran tinggi Andes dekat dengan Samudra Pasifik hingga bermuara atau berakhir pada Samudra Atlantik di Khatulistiwa. Sungai Amazon melepaskan air tawar ke Samudra Atlantik sangat besar, yaitu 184.000 meter kubik per detik di musim hujan. Meski begitu panjang, ternyata di Sungai Amazon tidak ada jembatan yang melintas di atasnya. Sejauh ini belum ada kebutuhan mendesak untuk membangun jembatan melintasi Sungai Amazon. Sungai Amazon berkelok-kelok melalui sejumlah daerah yang berpenduduk jarang. Artinya hanya sedikit jalan utama yang dapat dihubungkan dengan jembatan manapun. Di kota-kota yang berbatasan dengan sungai, perahu dan kapal feri merupakan sarana nyaman dan memadai untuk menyeberangkan orang dan barang. Sungai Amazon di Amerika Selatan yang merupakan salah satu sungai terpanjang di dunia, jika dibandingkan dengan beberapa sungai lain yang populer di belahan dunia lain, ketiadaan penyeberangan jembatan di Amazon adalah suatu keanehan. Ada sekitar 9 jembatan yang membentang di Sungai Nil dan lebih dari 100 jembatan telah melintas dalam 30 tahun terakhir melintasi sungai Yangtze, sungai utama di Cina. Sedangkan di Sungai Danube di Eropa yang hanya sepertiga sepanjang Amazon memiliki 133 jembatan. Amazon jauh dari lokasi ideal untuk membangun jembatan karena memiliki serangkaian hambatan alami yang perlu dilakukan oleh para insinyur dan pekerja konstruksi. Misalnya, rawa-rawa yang luas dan tanah lunaknya akan memerlukan akses viaduk yang sangat panjang serta fondasi yang sangat dalam. Selain itu, perubahan posisi aliran sungai sepanjang musim dengan perbedaan yang jelas dalam kedalaman air akan membuat konstruksi sangat sulit. Hal ini sebagian disebabkan naik dan turunnya permukaan air sungai sepanjang tahun dan segmen lunak tepi sungai yang terkikis dan bergeser secara musiman. Sungai Amazon berawal dari pegunungan Andes di Peru, yaitu 3 sungai Mantaro atau sumber hulu yang lebih jauh, Apurimac dan Maranon. Sungai Amazon mengalir dari dataran tinggi Peru melintasi beberapa negara meliputi Ekuador, Kolombia, dan Venezuela sebelum akhirnya masuk ke Brasil dan mengalir keluar dari pantai Atlantik. Pada tahun 2011, Sungai Amazon sempat menjadi berita utama dunia karena sungai kembar tersebut dinamakan The Hamzat oleh para pemimpin. The Hamzat mengalir sepanjang 4 km dan hanya mampu menawarkan 1/34 dari volume airnya, meski diyakini 4 kali lebih besar dari Sungai Amazon. Selain mempunyai debit air yang besar, Sungai Amazon juga mempunyai banyak anak sungai yang jumlahnya ribuan, yaitu sekitar 1.100 anak sungai. Lalu sekitar setiap sungai atau 12 sungai anak sungai memiliki panjang 1.500 meter. Dan sama halnya dengan Sungai Nil yang terkenal dengan keragaman hayatinya, maka begitu juga dengan Sungai Amazon. Sungai Amazon sebagai rumah bagi lebih dari 2.000 spesies ikan di dunia dan lebih dari 400 amfibi. Selain itu, Sungai Amazon juga sebagai rumah bagi satwa-satwa liar yang unik seperti ikan piranha, kodo atau lumba-lumba sungai, sloth, dan sejumlah burung yang tidak terhitung jumlahnya, termasuk makau dan taukan, serta masih banyak lagi. Salah satu satwa liar yang terkenal adalah Black Caiman, merupakan buaya berwarna hitam yang terkenal sebagai pemangsa puncak di Sungai Amazon. Hewan yang satu ini bisa dibilang sangatlah buas, bahkan bisa memangsa berbagai macam jenis makhluk hidup yang ada di sekelilingnya. Dan tidak hanya rumah bagi satwa liar yang unik, Sungai Amazon juga merupakan rumah bagi salah satu ular terbesar di dunia, yaitu anaconda. Ular anaconda ini biasanya mengintai mangsanya di perairan dangkal lembah Amazon, dan salah satu ular tersebut mampu memangsa hewan yang lebih besar darinya.
Sedangkan dalam sungai Amazon terdapat beberapa hewan yang mempunyai keunikan tersendiri. Ikan piranha merupakan salah satu hewan yang ada di sungai Amazon. Ikan piranha yang mempunyai gigi tajam ini sangat senang hidup berkelompok dan mencari mangsa. Dalam daerah Amazon ternyata tidak hanya ada sungai saja, namun ada hutan juga. Untuk hutan Amazon tersendiri memiliki luas sekitar 7,7 juta km persegi. Karena itu hutan ini terbilang terbesar sehingga disebut sebagai paru-paru dunia. Selain menjadi objek wisata, hutan Amazon juga menjadi objek penelitian. Dan karena mempunyai lebar yang besar yaitu mencapai 6 mil atau sekitar 9,5 km, sungai ini dapat dilewati oleh kapal besar seperti kapal laut, kapal sungai, dan kapal uap. Setiap kapal yang melewati sungai Amazon mempunyai kapasitas sendiri-sendiri.